Gimana Bapak Ibu kabarnya siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh dong, Bapak Ibu, kita sambil cek ombak. Yang sehat boleh kasih saya emot jempol. Yang lagi mumet-mumet boleh kasih saya emot sedih. Sambil kita cek ombak ya. Wah, Alhamdulillah ada Pak Dedi lagi nih. Alhamdulillah. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Puput. Alhamdulillah. Ya, bertemu lagi kita di minggu ini. Makasih banyak ya Pak ya sudah hadir selalu di sini. Sama-sama. Belajar ya. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah selamat datang saya ucapkan sebelumnya di webinar Deep Talks ini. Nah, Bapak Ibu, webinar Deep Talks ini juga jadi webinar rutin setiap hari Kamis oleh Deep Lab. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan masih mau belajar nih, yang rajin seperti Pak Dedi yang masih sangat mau untuk terus refresh knowledge-nya, mangga silakan ditunggu setiap hari Kamis di jam 2 siang. Saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru bergabung dan juga yang sudah sering untuk ikut, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, di webinar kita Kamis yang cerah ini, kita mengangkat topik mengenai UMKM tidak butuh lagi banyak pelatihan. Mereka butuh diagnosis yang tepat. Nah, di webinar ini kita akan cukup banyak membahas bagaimana sih kita mendiagnosis bisnis. Nah, kalau yang kemarin tuh ada pertanyaan kira-kira kalau misalkan yang sistem bisnis bagaimana? Nah, di webinar ini kita juga akan membahas soal sistemasi bisnis. Tapi karena seperti bahasannya akan seru untuk kita bahas lebih dalam dan juga lebih panjang, Bapak Ibu silakan nanti ditunggu minggu depan lagi kita akan ngebahas soal sistemasi bisnisnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya juga izin untuk ini ya, untuk merekam selama sesi ini. Nah, selama sesi ini tujuannya adalah nanti kita mungkin akan cang sebagai video-video klip per webinar supaya kebermanfaatannya lebih bisa merambah jauh dan juga mungkin yang tidak bisa ikut di siang hari ini juga bisa join seperti itu. Baik, boleh di next lagi? Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kita di hari ini, silakan kita udah check-in tiketnya dulu. Ada pertanyaan, kalau kondisi Bapak Ibu saat ini jadi sebuah benda, cuaca atau kendaraan, kira-kira jadi apa dan kenapa? Boleh silakan di chat di kolom komentar Zoom, di kolom chat Zoom. Kalau kondisi Bapak Ibu saat ini adalah sebuah benda, cuaca atau kendaraan, kira-kira jadi apa dan kenapa? Mungkin ada yang kayaknya kalau diibaratkan benda, saya jadi Zoom deh Kak, jadi Zoom, jadi puzzle deh kayaknya masih perlu banyak yang disusun gitu. Oh ini dari Ibu Ingrid berangin, kadang sepoi, kadang kencang. Gitu. Saya mau colek dulu Bu Ingrid. Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Izin nggak bisa on cam. Iya, tidak apa-apa Ibu. Ibu domisili dari mana Bu? Saya dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Masya Allah. Alhamdulillah ya, kita bertemu di webinar hari ini. Boleh diceritain sedikit nggak Bu, kenapa berangin kadang sepoi, kadang kencang? Ya, kadang karena kenapa ya? Ada saat-saat saya harus mempercepat apa Mm-mm. yang menjadi aktivitas saya, tapi ada satu titik yang kayaknya ini terlalu berambisi, jadi saya mau slow lagi. Jadi Oke, perputarannya gitu aja. oke. Hidup ya Bu ya memang. Yes. Oke, baik terima kasih banyak Bu Ingrid. Ya, Selanjutnya saya sama-sama. mau colek Bu Mardiah nih. Bu Mardiah baru minggu lalu kalau nggak salah ke Bandung ya Ibu, main ke kantor kita ke rumah kolaborasi, Masya Allah, Alhamdulillah. Halo, selamat siang Ibu. Siang, Mbak. Ini sambil rapat. Oh, sambil rapat. Oke, oke, oke. Oke, Ibu bisa bisa cerita sedikit soal kendaraan atau lagi nggak bisa diganggu nih rapatnya? Gimana? Diulangi? Boleh cerita sedikit Ibu kenapa menjawab kendaraan atau Ya, rapatnya lagi nggak bisa diganggu nih? kalau membawa kendaraan itu kan bisa ngangkut orang nih, Mm-mm. kemana-mana. Bisa ngantar orang ke sana kemari.
Iya. Gitu. Itu sih. Oke. Oke, baik kalau gitu. Berarti bisa bermanfaat buat banyak orang untuk bisa ngangkut banyak orang ya, Bu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Mardia. Bu Mardia ini dari Madura ya, Bu ya. Nah, Insya Allah luar biasa. Bu Mardia ini juga jadi salah satu keluarga di ekosistem ini ya, alumni sertifikasi design thinking. Selamat datang kembali, Ibu. Semoga bermanfaat nanti sesi webinar hari ini. Oke, selanjutnya nih. Pak Fatur, mendung karena sulit terprediksi tapi terasa mencekam. Oh gitu, kita coba panggil Pak Fatur deh. Mendung, kenapa mendung Pak Fatur? Oh gitu, kenapa Pak? Kalau boleh tahu, boleh cerita sedikit keadaan sekarang lagi kayak gimana kah? Iya, iya. Oke, iya betul negaranya. Belum lagi kalau kata orang katanya in this economy ya Mas ya. Oke, baik sip. Terima kasih banyak Mas Fatur sudah bergabung bersama kita. Dari mana Mas Fatur asalnya? Dari mana Mas Fatur asalnya? Oh, dari Cipanas, luar biasa, Masya Allah. Silaturahmi lagi kita di sini. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah kita check-in tiketnya. Buat yang belum menjawab, mungkin boleh sambil dijawab di kolom komentar. Tapi sambil menunggu, kita akan langsung lanjut untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Karena sudah hadir bersama kita di sini, di tengah-tengah kita, Pak Dwi Purnomo. Baik, Bapak Ibu sekalian. Narasumber kita hari ini merupakan dosen transformatif di Unpad dan juga sebagai founder dari The Local Enablers yang membawahi banyak ekosistem bisnis yaitu di Plat, Design Thinking Academy sebagai penyedia sertifikasi, eMind, Startup Digital, Comprov Academy, Agile Golf Catalyst, dan juga Direct Impact Hub. Kalau gitu langsung aja kita sapa Pak Dwi, gimana kabarnya siang hari ini? Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Kabar baik. Kabar baik, Put. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, sudah siap ya Pak ya untuk Ya, membawakan siap. materi yang daging hari ini dan juga inspiratif buat teman-teman yang lain? Iya, boleh, Oke, boleh. oke kalau gitu langsung saya persilakan kepada Pak Dwi. Tempat dan waktu saya persilakan. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani pasca ini ya, pasca makan siang seperti biasa di hari Selasa ya, di hari Selasa, pasti Selasa sih, hari Kamis ya. Sudah pada duduk di kantor masing-masing tentunya sambil bekerja. Kita akan coba untuk membahas tentang inovasi di UMKM mungkin ya. Hari ini juga siapa yang udah gabung ya. Terima kasih Mbak Rindi, Mas Imam, Mas Dedi. Selamat siang, halo, sehat selalu. Bu Mardia yang keliling-keliling Indonesia luar biasa. Ini tetangganya Mas Dedi harus ini, Surabaya dia. Kang Zazat, wah Kang Zazat ini udah lama nih nggak ketemu nih. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita langsung aja ya, kita waktu cuma 1 jam, sedikit sharing session saya terkait dengan UMKM. Oke, sudah kelihatan kah? Sudah terlihat Ya, Pak. oke. Baik. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. Kita berbicara tentang UMKM yang judulnya itu tidak butuh lebih banyak pelatihan, mereka butuh diagnosis yang tepat. Nanti em, dalam sesi minggu depan ini akan diteruskan menjadi gimana caranya membuat UMKM atau usaha-usaha kita bisa punya kapasitas mandiri ya, kemandirian dalam menjalankan bisnisnya sehingga dia bisa autopilot ataupun bisa menguatkan sistemnya sehingga para founder bisa lebih fokus pada bagaimana usahanya bisa berjalan secara sustain. Ya, kita berbicara tentang ini karena menarik sekali. Hari ini saya juga jumpa dengan kawan-kawan UMKM yang kemudian berdiskusi tentang bagaimana menaikkan profit, bagaimana mendatangkan keuntungan bagi organisasinya, tapi dia terjebak di misalnya, ya udah nanti kita benerin brandingnya, ya udah nanti kita benerin dulu kontennya, nanti kita benerin produknya, berkutat di hal-hal yang terlihat di mata. Padahal em, pada umumnya UMKM itu belum bisa mendiagnosis apa sebenarnya yang dia rasakan dan harus diperbaiki, karena semuanya rata-rata punya kesimpulan untuk memperbaiki sekitaran produk ataupun bagaimana penjualannya. Tapi sering terlupakan di area organisasi, model bisnis, di ekosistem. Sehingga rasanya kalau kita kaitkan dengan program-program yang selama ini
hadir yang dekat dengan UMKM. UMKM ini seringkali dicekokin dengan program-program yang generik gitu ya, atau mungkin semuanya sama gitu. Misalnya latihan pemasaran gitu, latihan pengemasan, atau latihan model bisnis gitu ya. Padahal UMKM itu belum tentu butuh itu, atau mungkin belum tentu fundamentalnya dia paham benar apa yang sebenarnya dia butuhkan. Nah, berawal dari situ, pertanyaannya adalah mengapa bisa jadi bisnis-bisnis yang kita bangun atau kita bina jalan di tempat. Nah, ini adalah riset terhadap 34 UMKM yang kami lakukan di The Local Enablers selama 1 tahun terakhir ini. Kenapa 34 UMKM yang kami dampingin mengalami stagnasi gitu ya? Ternyata bukan karena kurang modal atau sepi pembeli gitu. Ternyata ada satu titik buta sistemik yang menahan skala bisnis mereka. Nah, ini jadi menarik karena mereka terus digulung dengan operasional harian. Begitu saja. Kalau dalam konteks kampus, saya sering mendapatkan pengabdian-pengabdian masyarakat yang melayani UMKM, yang kemudian UMKM dari mulai kita jadi dosen muda sampai dosen senior, UMKM-nya masih tetap itu dengan kondisi yang sama gitu. Nah, kebanyakan tuh kayak gitu. Kenapa ya kira-kira bisnis ini jalan di tempat? Saya pengen sapa sama bisnisnya yang udah jalan dulu nih kayaknya, Mas Fatur nih. Mas Fatur lagi jalan, artinya bisnisnya berjalan kan? Mas Fatur, bisnis jalan lancar, rasanya lagi berlari apa jalan di tempat? Maju mundur, menarik juga itu kata-kata. Tapi mungkin itu kata yang paling tepat ya, maju mundur. Terima kasih Mas Fatur ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat. Nah, coba kita lihat gambar berikut ini kawan-kawan. Ilusi masalahnya, saya cuma kurang modal. Oleh karena itu, kalau kita dekati sama pemerintah, pemerintah salah satu pilar yang selalu digembar-gemborkan adalah access to finance, access to finance. Beberapa kementerian, beberapa dinas yang sering berkomunikasi selalu berbicara tentang akses ke pembiayaan, selalu ngobrolin tentang apakah bankable atau enggak gitu, apakah kurang modal enggak. Selalu dengan jawaban bahwa kami menyiapkan modal, begitu terus ya. Dan itu jadi terinternalisasi di UMKM-UMKM kita ketika saya kurang modal gitu ya. Nah, dari hasil riset ini menemukan bahwa 61,8% UMKM ini terjebak dalam siklus ini. Modal terbatas, susah ekspansi pasar, owner kewalahan, gitu aja muter-muter. Sementara menyuntikkan modal di saat operasional masih bergantung pada owner, ini tentunya hanya akan mempercepat kelelahan, ya, bukan pertumbuhan. Nanti boleh sharing di antara kawan-kawan yang punya pengalaman sama terkait dengan gimana caranya UMKM ini bisa tumbuh, disuntikan modal, tapi semakin banyak modal, kok malah jadi cepat capeknya gitu, mempercepat kelelahan, bukan tentang pertumbuhannya. Nah, di sini fakta pahitnya dilihat bahwa pembukuan yang rapi aja ternyata nggak cukup gitu ya. Ternyata kalau kita lihat gambarnya, literasi dasar keuangan dengan sistem operasional mandiri ini jadi jomplang. Biasanya kapasitas operasional, sistem jalan tanpa owner ini jauh lebih menentukan pertumbuhan omset daripada sekedar tahu cara menghitung titik impas. Saya ulangi ya, kapasitas operasional atau sistem jalan tanpa owner ini jauh lebih menentukan pertumbuhan omset daripada sekedar tahu cara menghitung titik impas. Ya, seringkali kita mengajarkan para UMKM itu adalah gimana caranya ngitung HPP. Ya, betul. Tetapi kemudian bagaimana caranya kita memperkenalkan juga bahwa kita harus punya bukan tentang human power ya, tapi sistem power gitu. Jadi bukan tentang heroism, tapi sistem yang andal. Kalau kita baca dalam keseharian kita, memang sangat mendominasi sekali bahwa UMKM-UMKM ini yang paling banyak bergantung pada individu, sehingga sustainability itu menjadi pelik gitu ya, atau bahkan tidak dikenal. Jadi heroism ketimbang sistem. Nah, itu fakta pahit. Nah, berikutnya, kita sebenarnya jadi penting untuk mengukur kapasitas asli bisnis kita. Nah, kita memperkenalkan dengan indeks kapasitas internal atau IKI misalnya. Kita coba memperkenalkan kawan-kawan terkait dengan alat ukur 9 indikator untuk melihat sejauh mana bisnis UMKM kita bisa hidup tanpa kehadiran fisik kita gitu ya.
Saya pengen tanya dulu sama Bu Mardiah yang sudah berkecimpung jadi pemberdaya ya, usaha kecil menengah. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Mardiah, sehat ya? Bu Mardiah bisa dengar suara saya? Bu Mardiah, oke. Atau siapa nih? Kawan-kawan yang on cam mungkinnya udah siap nih. Mas Dedi, Mas Dedi. Mas Dedi aja deh, langganan saya nih. Mas Dedi. Mas Dedi. Mas Dedi Yes. berdasarkan pengalaman atau risetnya Mas Dedi, UMKM itu mengukur kapasitasnya dari apa aja sih Mas biasanya? UMKM apa saja yang bisa dia sustain dan berkelanjutan usahanya dan bisa punya dampak luas bagi masyarakat. Setidaknya punya profit yang berkelanjutan lah. Apa aja itu kira-kira variabelnya Mas Dedi? Berdasarkan Iya, pengalamannya. kalau kami sih dari beberapa riset itu mengukur ini sih Mas, mengukur apa namanya kapasitas inovasi gitu ya. Artinya kemampuan kemampuan UMKM dalam melakukan inovasi gitu ya dan adaptasi terhadap penggunaan teknologi gitu ya untuk mengakselerasi bisnisnya itu. Itu yang ini sih Mas, yang pernah kami lakukan riset. Ya, ya. Terima kasih Mas Dedi. Betul ya. Ya, Kapasitas ya. inovasi. Nah itu menarik sekali ya. Nah, Hmm. kami sepakat dengan Mas Dedi bahwa tentunya kita harus punya alat ukur ya buat diri kita sendiri atau UMKM yang kita bina terkait dengan kapasitas inovasi dia untuk tetap bertahan. Nah, saya coba untuk lihat dulu ini kawan-kawan. Ini gunung es yang seringkali kita eh, tontonin gitu ya. Kira-kira kalau inovasi kita tuh ada di mana sih? Inovasi kita tuh ada di produk kah? Ada di solusi kah? Ada di transisi kah? Ada di ekosistem kah? Ada di organisasi kah? Atau di inovasi di individu gitu ya. Nah, kerap kali kita memang fokusnya tuh di inovasi produk. Padahal kalau kita di gunung es bahwa eh, inovasi itu jauh lebih dalam terkait dengan paradigma individunya yang kemudian dia systemize melalui organisasinya dan kemudian dia terkoneksi pada ekosistem dan dia bisa melakukan proses transisi, solusi dan produk. Coba kita lihat dulu dari atas nih kawan-kawan bahwa yang paling sering kita otak-atik itulah inovasi di bidang produk ya. Nah, tapi kalau kita dengar dalam konteks UMKM nih, konteks UMKM, ya memang produknya bagus nih, tetapi kalau kita lihat apakah dia akan bertahan dalam 20 dan 30 tahun kemudian dan dia akan melakukan proses apa ya mengkonversinya jadi amal jariah berkepanjangan selepas dia tidak lagi berkecimpung di UMKM tersebut atau di masa tuanya. Nah, ini menjadi penting karena prosesnya itu harus tumbuh bukan hanya produk saja. Jadi kalau produk biasanya adalah keluaran yang muncul dari proses inovasi yang paling mudah dilihat, tapi bukan yang paling sulit diwujudkan. Nah, ini seringkali pemerintah misalnya membuat produk pendampingan UMKM di kisaran produk. Tapi juga hari ini juga saya baru bertemu dengan beberapa pelaku usaha yang seringkali bahwa mereka tuh fokus di produk, tapi dia tidak membawa produk itu sebagai solusi bagi masyarakatnya gitu ya. Jadi ada satu percetakan terkenal di Kota Bandung. Hari ini saya ketemu dengan mereka. Kemudian yang mereka bilang bahwa terbitan kami bagus, tapi dari kacamata dia gitu. Kemudian dia mengeluhkan kenapa terbitan kami tidak diterima oleh sponsorship dan lain-lain. Padahal terbitan kami sangat bagus dan menghadirkan sumbangsi pada peradaban, dia bilang gitu ya. Tapi kalau saya baca, apakah teman-teman itu pernah menguji hasil tulisan ini pada pasarnya? Apakah tingkat keterbacaannya, penerimaannya, apakah kebermanfaatannya itu diterima atau enggak? Nah, sehingga inovasi itu bukan hanya produk, tetapi produk itu juga menawarkan solusi bagi segmentasi market. Nah, oleh karena itu, sebelum kita ke produk, harusnya juga kita mulai berpikir bahwa organisasi yang menaungi atau membawa UMKM dengan produk tersebut mencoba menawarkan cara baru yang lebih relevan dan bernilai bagi produk yang dia jualkan. Nah, sehingga apapun produk yang dia jual, dia harus menganggap itu sebagai solusi bagi konsumennya. Nah, ini jadi PR buat para pelaku UMKM tampaknya karena dia fokusnya pada produk, apalagi produk centric. Kalau sudah solusi, dia sudah ke user centricity gitu ya. Sehingga pertama, apakah produk itu
di mata konsumen sebagai solusi. Nah, seringkali UMKM itu justru eh, eh, asumsi bahwa produk saya solusi bagi mereka seharusnya gitu ya. Pada kenyataannya tidak. Buktinya apa? Ya, produknya nggak laku gitu ya. Atau bisa jadi bahwa proses delivery seperti customer relationship dan juga channel itu harus relevan walaupun produknya tetap sama. Jadi kalau kita lihat banyak sekali produk-produk sekarang yang laku di pasaran merupakan produk yang sudah sangat legendaris ya, 20-30 tahun, tetapi dengan kemasan delivery yang relevan. Contoh yang paling gampang tuh iklan-iklan Thailand ya. Iklan-iklan Thailand tuh ya yang lucu-lucu sekitaran obat nyamuk gitu ya, kulkas, AC, produk-produk yang konvensional tapi dikemas dengan cara yang baru. Sehingga dia menawarkan cara yang relevan. Nah, dia menawarkan solusi. Nah, kemudian yang jadi PR adalah semakin ke bawah semakin PR nih. Karena terkait dengan transisinya. Bagaimana UMKM ini tidak hanya fokus pada produk, pada solusi, tapi pada proses transisi. Bagaimana mereka menjalani mekanisme pembelajaran dan adaptasi melalui cara kerja baru yang seringkali dilupakan. Karena usaha UMKM yang kita bina misalnya semakin senior, semakin menua, mereka lupa bahwa dunia bekerja dengan cara yang berbeda, sehingga dia selalu terjebak dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah, saya banyak berbicara dengan pelaku-pelaku UMKM yang kemudian dia tidak kontekstual karena lupa bahwa cara dunia bekerja sudah berbeda. Sehingga ini juga khawatirnya ketika anak-anak muda yang kita bangun saat ini, ketika masuk ke dalam sebuah sistem yang zona nyaman misalnya, dia juga terjebak untuk berhenti belajar karena tidak ada mekanisme pembelajaran dan adaptasi menurut cara kerja yang sering dilupakan. Transisi, ini kaitannya dengan model bisnis, ekosistem bisnis, dan kemudian cara-cara berbisnis yang tentunya sangat berbeda dengan cara-cara lama. Dan ini transisinya sangat cepat. Nah, berikutnya adalah paradigma terkait dengan bagaimana UMKM itu sebenarnya bisa tumbuh dengan ekosistem. Alhamdulillah saya tinggal di Bandung, di mana terkoneksi dengan banyak komunitas kreatif yang tidak punya pabrik, tapi dia bisa produksi banyak, tidak punya kantor, tapi dia bisa punya diam di kantor yang bagus, tidak punya gerai, tapi dia bisa punya gerai yang tidak dimiliki, tidak punya karyawan, tapi dia punya gig. Nah, jadi ekosistemnya itu sangat membangun. Karena dengan fondasi jejaring aktor, struktur insentif, dan hubungan kekuasaan yang menentukan keberlangsungan inovasi menjadi penting. Sehingga UMKM tidak berbicara tentang dia produknya apa, tapi di balik produk itu, bahwa foundernya dan organisasinya terhubung dengan jejaring aktor. Ini adalah sebuah pembelajaran yang cukup penting juga, mindset-mindset bahwa sekarang perusahaan itu besar tuh definisinya apa? Definisinya itu profitnya, atau besar probabilitasnya untuk berkelanjutan, atau besar pada operational cost, mengandalkan pada besaran omset ketimbang pada besaran probabilitas untuk tetap sustain di masa yang akan datang. Itu menjadi penting. Nah, kemudian yang menarik adalah sekarang terjadi banyak, terutama di UMKM muda ya, dia nge-tweak organisasinya gitu. Saya sangat suka sekali dengan pergerakan anak muda yang dia punya organisasi yang sangat lean, sangat agile, sangat bisa terukur dan luar biasa. Cuma memang kemudian dia akan terhambat dengan produk, terutama kaitannya dengan bahan baku, proses produksi yang cukup mahal di Indonesia, sehingga dia punya jejaring ke Cina misalnya untuk produksinya. Nah, organisasi ini jadi penting karena di era AI ini, organisasi justru menjadi sangat sangat luar biasa ya, bagus sekali perkembangannya. Nanti Mas Dedi, saya akan undang nih, Mas Dedi baru saja membuka program doktor inovasi untuk pemimpin bisnis ya, Mas Dedi, betul ya? Program doktor, karena itu jadi menarik, karena mudah-mudahan nanti dokter-dokternya itu melahirkan pemimpin-pemimpin bisnis yang tidak hanya melahirkan produk-produk bagus, tapi justru bisa memimpin organisasinya dengan cara-cara baru. Dia punya akses pada pengetahuan untuk memperbaiki sistem internal secara cepat, tidak hierarkis, punya norma-norma kerja yang bagus, dan menjadi fondasi atau penghalang perubahan. Nah, ini yang seringkali bahwa si inovasi itu pada organisasinya, karena kerap kali mindset-nya UMKM itu tidak mau menginvestasi banyak pada organisasi karena terkait dengan karyawan yang harus dibayar. Hari ini juga saya ketemu sama
salah satu materi saya terkait dengan kamu punya tim berapa gitu ya. Timnya apa? Tim teknis apa tim berpikir gitu kan. Itu juga seringkali kita tidak menginvestasikan pada tim yang selevel untuk berpikir sehingga kita kesulitan untuk punya teman berpikir. Dan akhirnya adalah individu sendiri gitu ya. Individunya memiliki mindset yang tertinggal, emosinya juga jadi goyang ya dan keberaniannya berlandaskan pada pengalaman masa lalu, bukan pada keberanian yang terukur sesuai dengan database yang dia bisa kelola. Sampai sini dulu. Ada yang ingin menanggapi dulu? Silakan. Mbak Vegi, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, Pak Dwi. Seneng banget Teh Vegi gabung lagi. Teh Vegi, Ya, saya. ada tanggapan dari Gunung Es ini? Ya, ini kenapa saya hari ini memutuskan untuk bergabung di UMKM karena saya sebenarnya tidak merintis, Pak Dwi. Sebenarnya kalau untuk usaha saya itu, saya memang udah 3 tahun di dunia kuliner dan juga saya juga kayak semacam running kursus bahasa Inggris kecil-kecilan lah ya, seperti itu. Tapi memang terasa banget bahwa di zaman sekarang ini persaingan itu bukan hanya skill saja, tetapi juga ada banyak faktor-faktor lain yang memang harus dikuasai. Makanya kenapa mengikuti webinar, mengikuti pelatihan dan sebagainya adalah salah satu solusi untuk bagaimana upgrading mindset ataupun knowledgeable terkait dengan UMKM ini gitu loh, Pak Dwi. Tapi memang yang saya jujur saya belum bisa banyak berkomentar karena di dunia bisnis ini memang saya masih tergolong baru, Pak Dwi, tergolong baru sekali gitu ya. Saya masih menyimak sekali gitu, walaupun ada pertanyaan kecil yang sedikit mengganggu pikiran saya, Pak Dwi, terkait dengan koneksi. Tadi kata Pak Dwi berbicara koneksi ya Pak Dwi, dan itu ternyata memang sangat-sangat berpengaruh sekali bagaimana kita bisa mendapatkan klien salah satunya. Nah, kira-kira Pak Dwi punya tips dan trik nggak ya bagaimana enhance atau memperluas koneksi ini dengan inline dengan core bisnis kita, Pak Dwi. Mungkin itu saja Pak Dwi. Nah, itu menarik pertanyaan Teh Vegi ya, terkait dengan koneksi, bahwa UMKM seringkali lupa untuk menyisihkan waktunya untuk melakukan proses terkoneksi dengan network lain. Nah, justru ini jadi bahaya karena prosesnya mereka dilatih digital marketing, tapi dia tidak dilatih untuk melakukan proses yang istiqomah lah ya, frekuentif, ketemu dengan orang dan belajar dari orang. Karena dia ngerasa udah jadi founder, jadi CEO, bisa jadi dia berhenti belajar, atau dia ngerasa bahwa ketemu orang buang-buang waktu, mendingan ngurusin produksi. Nah, mungkin dalam jangka waktu pendek sih nggak apa-apa, tapi dalam jangka waktu panjang ini akan sangat berbahaya, karena justru keterampilan bertemu dengan orang lain dan mengambil sisi puzzle mana untuk melengkapi orang lain, atau bertanya apa yang bisa saya bantu bagi usaha Teh Vegi, maka itu menjadi keterampilan yang sangat penting untuk melakukan proses perbaikan bisnis model. Apalagi sekarang itu bukan era model bisnis lagi, tapi eranya ekosistem bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya proses transformasi, kawan-kawan itu sangat mungkin untuk melakukan proses kemajuan yang eksponensial asal jiwanya kolaboratif gitu. Perusahaan mana yang sekarang maju tanpa kolaborasi? Semuanya rata-rata maju